Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas topik kelima yaitu interpolasi, di mana di sini itu 3 in 1 ya, yang di dalamnya ada metode linear, Newton, dan Lagrange. Nah, kita pakai data yang sama buat ngebandingin ketiga nih. Oke, langsung aja kita uh, ke soalnya ya. Tulis dulu tabelnya yaitu pakai ini aja dah, pakai teks. Di sini ada X, lalu ada Y. Nah, untuk X-nya tuh 0, dan ini 1. Lalu bawahnya lagi ada 2, terus 3. Bawahnya lagi ada 4, terus 9. Ini anggap aja tabel ya. Ini anggap aja tabel. Nah, pertanyaannya tuh kita harus mencari nilai X. Kita harus mencari nilai Y. Pertanyaan. Mencari nilai Y saat X sama dengan 3. Dimana di sini tuh nggak ada kan X sama dengan 3 tuh ya. Nah, ini pertanyaannya. Oke. Itulah gunanya interpolasi ini, di mana kita bisa mengestimasi nilai di antara data yang ada. Nah, data ini ada. Nah, langsung aja kita masuk ke metode 1, yaitu interpolasi linear. Nah, di sini Oke, kita metode 1 nih, interpolasi linear. Nah, kita gini aja. Jadi X-nya kan tadi kan kita harus nyari X sama dengan 3 ya. Berarti ada X sama dengan 3 itu diantara, nah tulis ya, X sama dengan 3 itu kan diantara, tebel banget, X sama dengan 3 tuh diantara X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 kan? Ya. Nah, berarti kita pakai titiknya kita gunakan titik yang 2,3 dan 4,9. Oke. Nah, kita tulis nih rumusnya. Rumusnya tuh Y sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per sabar. X1 min X0. Oke. Dikali X min X0. Nah, kita langsung aja habis ini tuh kita substitusi aja. Dimana tadi kan Y sama dengan Y0 kan 3 ya. Y0 3. Y0 kan 3 nih. Terus plus dimana Y1 tuh 9 min 3, Y0 kan 3 per X1 kan 4 X1 kan 4 min 2 X0 nya 2 kali 3 min 2. Oke, kita jumlahin aja kayak biasa. 3 plus 6 per 2 berarti 6 per 2. Berarti ini 6 per 2 dikali 3 min 2, 1. Sama dengan 3 plus 6 per 2 berarti
6 per 2 kan 3, berarti 6 ya, 6 kali 1. Berarti sama dengan 6. Nah, berarti interpolasi linear, ini kan pakai interpolasi linear, berarti interpolasi linear ini tuh YX, X di mana X itu 3, sama dengan 6. Nah, ini untuk metode pertama, yaitu interpolasi linear. Oke, kita ke metode kedua. Di sini kita pakai metode namanya polinomial Newton, atau bisa dibilang selisih terbagi. Oke. Nah, di sini tuh kita pakai seluruh 3 titik, bukan cuma 2. Nah, kita langsung aja tulis lah soalnya ya. Bentar ada kendala. Oke, kita tulis dulu tabelnya ya. Ini kode 7. Kita tulis dulu tabelnya. Dimana di sini tuh pakai ini aja deh kalau gitu. Enggak deh. Nah, dimana yang sini tuh X, lalu sininya fx, terus ini ada f x, terus sebelahnya lagi ini itu selisih order 1, sebelahnya lagi f x, yaitu ini selisih order 2. Nah, untuk nilai-nilai x-nya tuh 0, 2 sama 4. Untuk fx-nya 1, 3, 9. Nah, ininya tuh F02 kan, berarti F02. Susah nulis, ini aja dah. F02 sama dengan 3 min 1 per 2 min 0. Dimana ini sama dengan 1 ya. 2 per 2 sama dengan 1. Terus yang bawahnya tuh F2,4. Sama dengan 9 min 3 kan. 9 min 3 per 4 min 2. 9 min 3, 6. 6 per 2 berarti 3. Nah, itu selisih gini ya. Jadi 3 min 1 nih. 3 min 1. Berarti ini nih. Ini salah nulis, harusnya gini. Bentar. Kita select ini di sini, tengah sini. Terus ini juga harusnya di sini. Nah, 3 min 1 berarti 3 min 1 per 2 min 0 sama dengan 1. Terus yang ini 9 min 3, 6 per 4 min 2 berarti 2, berarti sama dengan 3. Nah, gitu. Lalu untuk yang sebelahnya tuh kita selisihin lagi 2 ini nih. Kan ini selisih order 2 kan. Berarti F 0,2,
4 sama dengan sama dengan 3 min 1 kan per 4 min 0 sama dengan 2/4 atau 1/2 atau setengah ya, 0,5 lah, 0,5. Nah, habis itu kita tandain nih koefisien yang dipakai. Dimana misalnya nih f x0 sama dengan 1. Terus f x0, x1 sama dengan 1. Lalu f x0, x1, x2 sama dengan 0,5. Oke. Kita langsung tulis saja rumus Newtonnya, yaitu P 2x sama dengan F x0 plus F x0, x1, x1 terus kali x0 min x1 kali x min x0 plus f x0, x1, x2. x0, x1, x2 dikali x min x0, kali lagi x min x1. Nah, ini gitu untuk rumusnya. Terus kita substitusi lagi, dimana P2x sama dengan 1 plus 1 kali x min 0. Terus plus plus 0,5 kali x min 0. Terus kan 1 plus 1 kali x min 0, terus plus 0,5 kali x min 0, terus T, oh iya, kan terakhirnya ini x min x1 itu berarti x min 2. Oke, ini kira-kira ya. Terus kita hitung nih, kita masukin kan x-nya sama dengan 3, berarti P2 3 sama dengan P23 sama dengan 1 plus 1 kali 3 min 0 plus 0,5 kali 3 min 0 terus x min 2 kan, berarti 3 min 2.
Oke. Sama dengan 1 plus 1 kali 3 plus 0,5 kali 3. 3 min 2, 1. Berarti 1. Oke. Sama dengan 2 kali 3 berarti kan 1 kali 3 dulu ya. 1 berarti 1 plus 3. Berarti 1 plus 3 ya. 1 plus 3 plus 0,5 kali 3 berarti 1 plus 3 plus 0,5 kali 3 1,5 ya. Sama dengan 1 tambah 3 4 tambah 1,5 berarti 5,5. Oke. Ini untuk metode kedua yang hasilnya 5,5. Kita tulis aja di sini Y3 sama dengan 5,5. Sip. Oke, kita lanjut nih metode terakhir, yaitu namanya metode polinomial Lagrange. Nah, kita lanjut aja nih. Langsung aja kita masuk ke rumus umumnya. Wait. Dimana sini tuh ini emang agak panjang ya. Px sama dengan ini ada sigma I sama dengan 0 YI kali LIX. Oke. Nah, buat yang LI-nya sama dengan J tidak sama dengan 1 I terus X min XJ per XI min XJ. Oke. Nah, kita hitung dulu nih L0. Kita mulai dari L0. Untuk X-nya sama. X-nya itu kan sama dengan 3. Berarti kita hitung L0, L1 sama L2. Dimana L03 atau X, L0X, L03 berarti ya, sama dengan 3 min 2 kali 3 min 4 per 0 min 2 terus ininya 0 min 4 sama dengan 1 kali berarti 1 kali min 1 ya. Nanti ini min 1 lah. 1 kali min 1 kan 3 min 2 1, 3 min 4 min 1. 1 kali min 1 min 1. Terus berarti ini min 2. Min 2 kali min 4. Min 2 kali min 4 berarti min 2 min ketemu min berarti min 1 per 8. Oke. Itu untuk L0. Lanjut untuk L1. L1 sama dengan 3 berarti 3 min 0 kali 3 min 4 per 2 min 0 kali 2 min 4. Oke, sama dengan 3 3 kali min 1 berarti ini min 3 aja, langsung tulis lah. Min 3 iya kan benar. Min 3 per 2 kali min 2 berarti min 4. Berarti ini karena min sama min berarti 3 per 4. Sini 3 per 4. Lalu yang terakhir L2 sama dengan ini 3 ya. Sama dengan 3 min 0 kali 3 min 2 per 4 min 0
kali 4 min 2 sama dengan 3 kali 1 berarti ini 3 per 4 kali 2 berarti 8. Oke, dapat ya. Nah, kita tulis rumusnya nih. Di mana P3 tadi Y-nya tuh udah dapet ya. Dimana ini P3 sama dengan Y0, ini rumus utamanya, Y0 kali L0 plus Y1 kali L1 plus Y2 kali L2. Oke. Sama dengan Y01 kali 1 min 1 per min 1 per 8. Min 1 per 8 kali 3 kali 3 per 4 plus ini plus salah maaf, ini plus, kita plus lagi 9 kali 3 per 8. Nah, sama dengan 1 kali min 1 per 8 berarti min 1 per 8, 3 kali 3 per 4 berarti 3 kali 3 9 plus 9 per 9 per 4 berarti ya. Dan 9 kali 3 tuh 27, berarti 27 per 8. 27 per 8. Nah, kita iniin lah, kita sesuaiin lagi. Min 1 per 8, jadi 9 per 4 ini jadi, kita kali 2 nih, jadi 18, biar kita samain ini, apa namanya, nyebutnya 18 per 8 plus 27 per 8. Nah, berarti kita tinggal tambahin aja kalau habis ini. Berarti min 1 plus 18 plus 27 plus 27 per 8 sama dengan 44 per 8 sama dengan 44 per 8 itu 5,5. Sama aja hasilnya kayak yang tadi metode 2, yaitu yang polinomial Newton atau selisih terbagi. Nah, hasilnya 5,5. Nah, jadi ringkasannya tuh ya di sini tulis lagi Y3 sama dengan 5,5. Nah, jadi ringkasannya tuh dari ketiga metode itu, yang pertama, dimana yang pertama tuh kita tulis metode sama hasilnya, metode sama Y sama dengan 3, Y3. Nah, dimana yang linear tuh hasilnya 6. Linear sama dengan 6. Nah, terus yang kedua tuh tadi Newton ya. Ya nggak sih? Ya, polinomial Newton. Newton sama dengan 5,5. Dan yang terakhir tuh Lagrange ya. Sama dengan 5,5. Jadi jawabannya tuh sebenarnya mirip-mirip semuanya. Nah, mungkin cukup segini aja untuk yang topik ke berapa ini? Kelima, yaitu tentang interpolasi 3-in-1, yaitu ada metode linear, Newton, dan Lagrange. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu topik ke-6. Bye-bye.